Halo sahabat Mama Kay dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di channel Mama Kay. Seminggu yang lalu aku membeli bibit hoya di Surabaya. Nah, karena masih berupa plant kecil, maka aku memutuskan untuk menanamnya dalam bentuk kokedama. Bagaimana proses dan ceritanya? Yuk ikuti videonya sampai selesai. Aku membeli di Pot Levina. Silahkan yang mau jalan-jalan di Instagramnya Pot Levina. Nah, kita buka dulu ya kemasannya. Hoya yang aku pesan diantaranya yaitu berasal dari lokal dan beberapa ada yang impor. Untuk harganya per paket isi 10 plant yaitu 150.000. Hoya sendiri itu termasuk wax plant atau tanaman lilin yang biasanya hidup merambat di hutan hujan tropis. Seperti contohnya yang satu ini, Hoya australis bisa terdiri dari beberapa jenis. Yang aku pegang ini adalah Hoya australis tenuipes. Dia berasal dari hutan hujan di Australia. Nah, yang kedua yaitu Hoya imbricata. Nah, ini berasal dari Pulau Jawa ya, jadi ukurannya lebih besar daunnya ketimbang spesies lain. Tanaman Hoya ini adalah tanaman yang merambat atau epifit, jadi perawatannya saya samakan dengan anggrek ya. Dia itu penyerap racun yang berbahaya seperti benzin, toluene, dan silane. Ada 100 lebih jenis Hoya, tetapi yang saya rawat di rumah hanya kurang dari 20 jenisnya. Memang tanaman ini biarpun kecil juga lumayan ya. Untuk plant yang import itu harganya dibanderol paling murah 75.000 sampai jutaan. Jadi memang tergantung iklim dia tumbuh dan langka atau tidaknya plant tersebut. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di Semarang wajib berbesar hati karena di daerahnya yaitu di Unggaran ditemukan spesies Unggaran, Hoya spesies Unggaran. Untuk beberapa daun Hoya itu terdapat splash atau bercak ya, bercaknya unik, jadi bukan berarti dia debu tapi memang punya splash di daunnya seperti bercak putih yang terlihat ya di video ini. Karena plantnya masih kecil, saya berencana membuatkannya kokedama, jadi tidak memakan tempat ya. Ini media tanam yang dipakai yaitu akar pakis, andam, perlite, dan sphagnumos. Ada juga saya menambahkan sekam bakar dan sekam mentah ya di situ ya. Perbandingannya bisa dikira-kira bisa 1:1 semuanya ataupun andamnya yang jauh lebih banyak. Nah, ini cara untuk membungkus media tanam ke dalam lapisan sabut kelapa. Untuk bawaan media tanam dari nursery-nya yaitu akar kadaka, tetapi karena susah dicari di sekitarku jadinya hanya pakai yang ada saja di rumah ya. Nah, media tanam kadaka ini juga bisa digunakan untuk anakan anggrek juga karena sama-sama pohon epifit ya atau menempel di batang pohon.
Nah, setelah menjadi bulatan seperti ini, lalu akan saya tempelkan ke dalam batang pohon mangga. Nah, saya hanya menggunakan pohon mangga karena hanya itu yang ada di lingkungan. Teman-teman bisa menggunakan kayu mahoni bila ada ya, atau kayu kopi. Kalau saya hanya batang pohon mangga karena nantinya setelah dia dewasa akan dipindah ke dalam pot. Nah, setelah 2 minggu kemudian, keadaan Kokedama Hoya seperti ini. Jadi ada beberapa daun yang layu, terutama 2 daun, yaitu Australis tenuipes. Itu dia tidak punya akar, dia tidak bawa akar dari awalnya, jadinya daunnya menguning. Sekarang aku mau bikin pupuk organik cair untuk menyemprot anggrek dan hoya yang tadi saya tanam, yaitu 8 buah jagung muda atau putren di blender dengan 500 ml air cucian beras. Untuk bahan-bahannya yaitu hanya cukup menggunakan 3 saja: jagung putren, air kelapa, dan air cucian beras. Setelah di blender, jagung putrennya harus benar-benar disaring agar endapannya tidak menyumbat spray ya. Nah, ini air kelapa yang saya pakai sebanyak 2 liter. Setelah itu teman-teman bisa menyaringnya kembali untuk nantinya dimasukkan ke penyemprot ya, ke alat penyemprot atau sprayer. Untuk air kelapanya saya biasa minta ke air tukang parut kelapa ya. Nah, bisa kita sekalian beli kelapanya sambil minta airnya. Fungsi pupuk POC seperti ini adalah untuk merangsang pembentukan akar dan tunas baru. Nah, ini barusan saya semprot tanaman hoya yang tadi kita sama-sama tanam. Setelah menanam hoya, aku membuat bubur kacang hijau yang aku masak ke dalam rice cooker dulu. Nah, setelah matang seperti ini baru kita olah kembali ya. Saya memasukkan jahe yang sudah dikeringkan, lalu pandan sampai benar-benar mendidih. Lalu kita masukkan kacang hijau yang tadi sudah kita masak di rice cooker. Nah, ini untuk pembuatan santannya. Saya menambahkan daun pandan dan susu kental manis ya. Kacang hijau yang tadi sudah direbus, biarkan sampai dingin, lalu tambahkan 2 sendok makan larutan maizena yang sudah dilarutkan ke dalam setengah gelas air untuk memadatkan atau mengentalkan bubur. Masak sampai benar-benar tanak dan menyusut airnya ya, jadi didapatkan bubur kacang hijau yang kental. Nah, setelah itu bisa kita tambahkan kuah santan seperti ini. Resepnya nanti saya tuliskan di deskripsi box ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba.